Salam bahagia kawan tani, kawan Kode Agro. Berikut kita akan mengikuti testimoni pemakai pupuk Prepekto. Ya, memang kalau dari saya melihat ini, Pak De, saya sudah uji yang kemarin tuh, baik di kentang sama wortel sama daun bawang. Itu saya buktikan sendiri. Apalagi wortel itu, Pak De, itu luar biasa itu wortel itu. Nggak perlu lagi nambah-nambah pupuk. Itu hasilnya, dan kemarin saya coba hanya sedikit, mungkin kurang lebih 11 bedeng ya. Memang tidak pakai pupuk sama sekali untuk kentang. Saya memang nggak mencoba, saya memang praktekkan sendiri itu Pak De. Dan ini benar, memang hasilnya yang saya kirim itu cukup besar-besar sih. Mungkin kalau nambah sedikit pupuk ya mungkin saya belum coba gitu. Kemarin memang dari saya praktek sendiri, saya uji sendiri, bukan ya hanya ya mendengar ya. Dia memang panennya waktu itu ya, pakai pupuk sama tidak pakai pupuk sama sih saya lihat kondisinya. Itu. Jadi keuntungan kita hanya pestisida itu yang hama racunnya itu, pembasmi hama ya namanya dia. Ya, Pembasmi hama itu aja. Artinya Jadi kita ongkos. untungnya di situ karena ongkosnya. Jadi lebih menghemat ongkos karena tidak keluar biaya untuk pestisida. Kira-kira kayak gitu. Iya, benar itu. Kalau saya lihat, setelah saya lihat, kok pakai pupuk sama nggak pakai pupuk, kayaknya hasilnya sama. Cuma perbedaannya adalah di ongkos. Dia tidak sewa untuk penyemprotan, dia tidak mengeluarkan ongkos apa namanya itu untuk membeli pembasmi hama itu. Itu Pak De. Saya lihat sama sih, saya lihat kualitas. Ini ada pupuk sama yang tidak pupuk. Gitu. Tapi saya tidak tahu kalau saya tambah pupuk lagi apa dia lebih besar. Itu sih Pak De. Daun bawang itu paling bagus lagi Pak De. Daun bawang. Weh, dia apa suburnya. Tapi lebih saya terasa itu Pak De di wortelnya itu Pak De. Itu daunnya itu berbeda dengan yang punya mereka yang pakai pupuk. Mereka punya kan kadang pakai pupuk urea aja, pakai pupuk untuk penyubur kan. Tapi kalau saya itu memang sama sekali tidak pakai tambah lagi pupuk biasa. Itu udah warna apa kehijauan ya, Mam. Ya, hijau. Itu beda sekali. Makanya mereka kaget kemarin ini. Saya juga ini kan baru selesai panen juga. Ya, baru selesai panen wortel juga ini. Baru selesai panen dibayar lumayan untuk hampir 102 tempat itu. Nah, itu mereka tertarik itu. Pak De. Mereka tertarik karena kok ini wortelnya beda ya. Terus buahnya itu mulus gitu, licin. Dia nggak bengkok-bengkok, lurus dia. Wah, keren Pak De. Itu aku praktek sendiri. Itu aku uji sampai hari ini Pak De. Tapi sekarang kan sudah habis Pak De yang kemarin dikasih itu. Jadi aku mau beli sebenarnya, tapi karena ada program stokis, makanya aku mau maju. Karena tetangga-tetangga saya itu mereka kaget gitu. Kaget Pak De. Gitu Pak De. Terima kasih Pak De untuk jadi percontohan ya Pak De. Udah selesai ya. Itu tagihannya. Oke, siap-siap. ya. Terima kasih Pak Dep ya atas informasinya. Ini yang Ini Pak, ini besar sekali nih. Coba lihat nih. Ini lagi aku lagi saking Kalau itu itu buat kawan tidur itu. saking senangnya saya dapat wortel. Saya beli di pencinta wortel saya. Memang saya setiap nggak pernah berhenti untuk wortel sekarang. Dengan adanya MBG, wortel itu jadi mahal sekarang. Makanya saya langsung beli ini wortel. Iya, makin berkibar aja ini KDMP-nya Matani 1 ini. Ini pertanyaan berikutnya, akan jadi bisnisnya koperasi atau bisnis pribadi aja nih? Oh, kalau aku nih bisnis ini nanti bisnis pribadi dulu. Kalau aku operasi nggak ada Siap. duit, gimana sih? Oke, siap. Negara ini lagi bom-bom terus ini kita ini. Waduh, capek ini.
Belum ada jelas ini. Aduh. Oke, siap. Ini pribadi Pak De, nggak mau di koperasi Pak De. Saya mau Siap. pribadi aja. Karena Oke, memang oke. dataran saya di dataran tinggi itu kan 1.700 tingginya dari permukaan laut. Jadi saya itu memang di daerah saya itu penghasil Indonesia Timur, Pak. Pak itu di Modo Inding, boleh dicek di Google. Daerah saya itu Modo Inding namanya. Mungkin nanti kita coba juga Pak Dev ketika apa yang sudah dilakukan Pak Dev dan seterusnya, kita mungkin akan meminta untuk tim yang dari Malaysia untuk bisa berkunjung ke sana Iya, Pak De. sekaligus ngecek kondisi tanah karena kadang-kadang bicara pupuk itu kan nggak cuma sekedar bicara tentang dosisnya berapa, Iya, tetapi harus juga dicermati tentang kondisi anu. tanahnya dan seterusnya sehingga ketemu formula yang paling optimal dengan efisiensi biaya yang Iya, iya. paling bagus. Jadi nanti kita coba akan sampaikan juga untuk pemegang pemegang produk di Indonesia untuk bisa kita komunikasikan. Karena Boleh Pak De. Pakai kemarin di yang TV di Pak De. Bogor juga datang ke Bogor, udah ketemu sama Bu Siti juga untuk kemudian memberikan catatan-catatan atau memantau dari UBI ya kalau nggak salah ya yang di Bogor. Oh, kalau Siti Ubi ya. Ya, UBI. Kalau saya ini Pak De. Ya, dan malah informasi yang terakhir kemarin, Bu Siti sempat menyampaikan karena pemakaiannya cukup bagus dan kemudian sepertinya beliau ada relasi juga dengan kawan yang di Saudi, jadi sempat mengirim sampelnya untuk keperluan kawannya yang di Saudi. Siapa tahu ada kemanfaatan di sana ya nanti pembicaranya jadi beda lagi tuh manfaat bisnisnya akan jadi beda lagi karena membuka ruang bisnis di luar negeri. Kira-kira kayak gitu, Bang Dev. Kalau aku Pak De boleh dibuka Pak De untuk wortelnya Pak De. Siapa tahu ada di sana itu Siap. siap bisa kerjasama Ya, Pak De. bisa jadi mungkin juga ketika melihat wortelnya ada varietas-varietas tertentu yang bisa dikembangkan di wilayahnya Pak Dev itu bagian dari apa pengembangan bisnis pertanian yang dilakukan oleh Kode Indonesia. Kira-kira Ya. itu, Bang Dev. Kayaknya Pak Makasih De sekali bikin video, dukungannya. izin Pak De bikin video supaya kita bisa sebarkan gitu kan untuk Ya, kalau Pak De siap. kan ya seperti itu hebat Pak De. Kalau kami ya belum tahu yang bikin-bikin begitu Pak De. Oke, siap. Ya, Siap Pak De. Ya, luar biasa ini, Bang Dev ini ternyata cocok kaitannya dengan proyek-proyeknya dan hasilnya luar biasa. Bahkan eh, tadi menghemat ongkos untuk pestisida dan upahnya. Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkoperasi sebenarnya.